Allahumma sholli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pertemuan kemarin, bahasan yang keenam, yaitu tawaf yang kemarin, dan selanjutnya adalah larangan bagi wanita haid dan nifas, yaitu melakukan hubungan suami istri dan bersenang-senang atau bermesrahan dengan perkara yang ada di antara pusar dan lutut. Hujah atas larangan tersebut, yaitu hujah atas larangan bagi wanita haid untuk melayani suaminya atau kemudian bersenang-senang dengan organ intimnya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu fa'tazilu nisaa fil mahidi. Jauhilah oleh kalian wanita-wanita yang dalam keadaan haid. Wanita-wanita dalam keadaan haid itu kata Allah jauhi. Mafhumnya adalah kalau makna jauh, mantuknya makna jauh, menjauhi fa'tazilu, maka mafhumnya adalah larangan terhadap melakukan hubungan suami istri terhadap wanita yang dalam keadaan haid, gitu. Itu mafhumnya. Mafhum muwafaqahnya. Ini bukan mafhum mukhalafah, tapi namanya mafhum muwafaqah. Gitu. Mafhum muwafaqahnya adalah menjauhi atau tidak melakukan hubungan senggamah dengan istri yang dalam keadaan haid. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku pernah sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yahilu li min imraati wa hiya haidun. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang halal bagiku ketika istriku dalam keadaan haid? Gitu. Maka kata Rasul, faqala lakama fauqal izar. Yang halal bagimu adalah apa yang ada di atas sarungnya. Gitu. Jadi selain dari di atas sarung, yaitu vaginahnya, itu halal. Gitu. Ya mau dicumbuin gimana saja, selain itu hukumnya apa? Halal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daud, Abu Daud, dan beliau tidak mendoifkan hadis tersebut. Hukum hadisnya hasan. Baru ada hadis juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kana ya'muru, kata Aisyah, kana ya'muru ihdana iza kanat haidon anta taziro wa yubashiru fawqal izar. Rasul perintah kepada istri-istrinya yang dalam keadaan haid untuk menggunakan izar. Izar itu apa? Kain atau sarung. Dan kemudian menggauli istrinya di atas izar. Yang digauli itu di atas izar. Selain itu tidak digauli. Gitu. Maksudnya tidak menyentuh vaginahnya, gitu. Tidak menyentuh atau tidak melakukan hubungan inti daripada hubungan senggama tersebut atau hubungan badan suami istri. Begitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Sayyidah Maimunah, hadis yang sama. Maknanya kata musonif, di dalam keharaman apa yang ada di bawah izar atau di bawah sarung itu adalah harimul farji, yaitu haramnya farji. Jadi haram melakukan hubungan senggama dengan farjinya, gitu. Itu yang diharamkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hama haulal hama yushaku ayyaqa'a fihi. Siapa orang yang mengembala
di sekitar tanah larangan, maka khawatir dia jatuh di sana. Begitu, jatuh di sana. Wakila dan dikatakan, innama yahrumul wat'u fil farji wahda. Yang dilarang itu adalah farji semata. Gitu. Farji semata. Di selain itu hukumnya apa? Hukumnya boleh. Saya ulangi. Bahwa yang diharamkan dalam matahtal izar, apa yang ada di bawah sarung itu adalah sesuatu yang kita kenal dengan farji. Jadi haram melakukan hubungan intim pada farjinya ketika dalam keadaan haid. Ketika dalam keadaan haid. Yang wakila ada pendapat yang mengatakan bahwa hanya wat'u saja, hanya senggamah saja di farji itu yang haram. Yang lain itu tidak diharamkan. Dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i disebutkan begitu, hanya farjinya. Jadi yang lain itu ya silakan. Hujahnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Anas bahwasanya orang Yahudi itu kalau istri-istri mereka haid, mereka tidak makan bersama dengan istri mereka. Mereka tidak berkumpul di satu rumah yang sama. Kalau kemudian istri mereka dalam keadaan haid. Keadaan itu kemudian membuat para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Lalu kemudian turun ayat fa'tazilu nisa'a fil mahidi. Jauhilah wanita-wanita kalian dalam keadaan haid. Gitu. Nah kata Nabi, isna'u kulla syai'in ila nikah. Kamu boleh melakukan segala hal dengan istri kamu dalam keadaan haid kecuali nikah. Nah nikah itu kalau pengertian bahasa berarti hubungan badan. Hubungan badan atau jima. Nawawi juga berkata di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab bahwa itu adalah paling kuat dalil dan pendapat itu yang dipilih. Jadi boleh segala hal, boleh melakukan hubungan dengan siapa? Dengan istri, asal tidak melakukan hubungan apa? Inti daripada hubungan badan. Nah, gitu. Pendapat itu juga dipilih di dalam kitab Tahqiq, Syarah Tanbih dan kitab Wasit. Nah, berdasarkan pendapat yang awal tadi, gitu. Maka boleh bersenang-senang. Pertanyaannya, hal yajuzu al-istimta'u bisurati wa rukba wa mahadzahuma. Apakah boleh istimta' bermesrahan, bersenang-senang di antara pusar dan bisurati wa rukbati, di pusar dan di lutut, wa mahadzahuma dan sejajar dengan kedua itu. Gitu. Nawawi mengatakan lam aro li ashabina fihi naklan. Aku tidak melihat ada nukilan dari para ulama-ulama kami tentang itu. Bahkan yang dipilih adalah boleh. Wal mukhtar al jazamu bil jawaz. Boleh. Asal jangan ilajul hasyafa fil farji. Memasukkan hasyafa ke dalam farji. Memasukkan kemaluan suami ke dalam vaginanya istri. Itu yang dilarang. Tapi selain itu tidak sama sekali dilarang. Wallahu a'lam. Tapi Imam Asnawi di sini Qala Isnawi mengatakan bahwa waqad sakata al-ashab, sahabat-sahabat itu diam. Artinya mereka ulama-ulama mereka itu ulama-ulama Ashabus Safi itu diam dari membicarakan tentang mubasyaratil mar'a li rajul, menggauli wanita bagi seorang suami. Gitu. Artinya mereka tidak mengomentari itu. Wal qiyas annaha kahwa. Logikanya adalah wanita tersebut juga seperti lelaki. Hatta la tamassa zakarohu, hingga dia tidak boleh menyentuh zakarnya. Nah ini memang sama sekali tidak dibolehkan.
Kan kalau dilihat dari kitab-kitab matan gitu misalnya, atau pendapat sebelumnya, asal tidak ilajul hasyafa fil farji, asal tidak memasukkan kemaluan suami kepada istri, kemaluan istri, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau Isnawi mengatakan bahwa para ashab itu sebenarnya tidak mengomentari tentang menggauli istri, suami menggauli istri, hingga kemudian sampai menyentuh kemaluannya. Gitu. Berarti selama tidak menyentuh kemaluannya, tidak masalah. Tapi ini ada bahasa la masa zakarahu, hingga dia wanita tersebut tidak boleh menyentuh zakarnya laki atau suaminya si perempuan tersebut. Padahal kalau di Fathul Qorib misalnya atau itu atau pembahasan sebelumnya, kalau istri dalam keadaan haid dan suami menghendaki untuk melakukan hubungan badan, begitu kan? Kan tidak boleh dilayani. Maka dia boleh halal untuk melakukan onani dengan tangan istri, kan begitu. Tapi di sini ada bahasa la tamassa zakarahu. Gitu kan? Sampai tidak boleh. Gitu. Ya, begitulah fikih. Begitu. Itu pendapat Imam Isnawi atau Asnawi. Gitu. Tapi kalau pendapat Nawawi di atas begitu kan? Nawawi bilang, kalau saya tidak melihat sih ada nukilan tentang larangan itu, bahkan yang dipilih boleh. Asal tidak ilajul hasyafa fil farji gitu. Ketahuilah, kata musonib, bahwa seandainya seorang lelaki menyelisihi atas apa yang dilarang tersebut, lalu dia bersenggama dengan istrinya, yang dilakukan senggama itu selain jima, selain hubungan badan inti gitu ya. Gitu. Dia cumbu rayu istrinya, dia segala macam asal tidak ilajul hasyafa fil farji, masukkan kemaluannya, maka la yalzamhu syai'un bila khilafin. Dia tidak diwajibkan tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepadanya. Dia tidak perlu puasa, dia tidak perlu bayar kifarat, dia tidak perlu bayar apa-apa. Gitu. Qala Nawawi fi Syarhil Muhadzab, itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Nah, tapi wa in jama'a amidan aliman bitahrimi faqadir takaba kabiratan. Kalau dia menjima istrinya dengan keadaan sengaja, tahu bahwa itu hal yang haram, maka sesungguhnya dia telah berbuat sebuah perbuatan dosa yang besar. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah dari nas atau pernyataan Imam Syafi'i. Tetapi kendati itu dosa, wala gurma alaihi fil jadid bal yastaghfirullah ta'ala wa yatubu ilaihi. Tidak ada denda bagi dia dalam qaul jadid, hanya dikatakan orang tersebut hanya perlu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau dia sampai ilajul hasyafa fil farji, sampai dia memasukkan kemaluannya gitu. Baru kemudian dia boleh dia mendapat dosa besar, tetapi tidak ada denda apa-apa kecuali dia hanya istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin in wata'a fi iqbali dami wa huwa awaluhu wa shiddatuhu fayustahabu ayatasaddaqa bidinarin. Tetapi seandainya dia berjima, menyetubuhi istrinya, di awal darah itu keluar, lagi deras-derasnya darah itu keluar, maka dia disunahkan untuk bersedekah
sebanyak 1 dinar. Dan kalau dia menjima kepada istrinya di akhir darah itu keluar, di masa darah itu mulai melemah, maka dia harus bersedekah, sunnah bersedekah, nisfu binisfid dinar, separuh dinar. Imam Ad-Darimi menukil dari nas Imam Syafi'i di dalam Qaul Jadid bahwa itu wajib baginya. Itu wajib justru. Wahia faidatun muhimatun. Ada faidah yang penting. Berdasarkan 2 qaul di atas, maka tidak ada kewajiban bagi seorang wanita sesuatu pun. Berarti hanya siapa ini yang wajib ini? Laki-laki ya. Iya kan kalau bahasanya begitu ini. Wa yajuzu sarfu dzalika ila wahidin. Kemudian orang tersebut boleh mentasarufkan itu 1 dinar, 1 dinar, separuh dinar itu kepada 1 orang saja. Nah, ada si pelaku, si suami. Gitu. Si suami yang kena. Coba lihat ibarah di bawah ini, nanti coba lihat ya. Ada yang ibarah di bawah. Cabang nih, far'un. Iza da'at. Apabila iza da'atil mar'atu annaha haddot. Apabila seorang wanita mengaku bahwa dia itu dalam keadaan haid. Mengaku ke suaminya. Suaminya ngajak melakukan hubungan suami istri. Lalu istrinya bilang, saya lagi haid bang. Fa'illam yatahamha bil kazibi haruma alwatu. Kalau kemudian suaminya tidak menduga atau tidak menuduhnya berdusta atas sebuah pengakuannya bahwa dia lagi haid, maka haram untuk melakukan hubungan senggama. Gitu. Saya ulangi. Si istri mengaku bahwa dia lagi haid. Suaminya mengajak melakukan hubungan suami istri. Lalu kemudian si istri bilang dia lagi haid. Lalu suaminya ketika mendengar ucapan tersebut tidak menuduhnya lagi dusta. Kalau suaminya tidak menuduh dia dusta, maka haram untuk melakukan hubungan suami istri itu. Tetapi wa in kadzabaha, jika suami itu mendustakan terhadap pengakuannya, lam yahrum, maka tidak haram. Gitu. Allahumma sholli. Tapi tidak sehat itu. Walau ittafaqo alal haidi. Kalau suami bilang, putar balik ngana. Begitu kan? Soalnya sok kepepet nih. Karena kan iyo saking turutnya. Wallahu alam. Ya. Walau ittafaqo alal haidi wa ikhtalafa fi inqita'ihi. Jika keduanya sepakat, tahu, sadar bahwa istrinya lagi haid, tapi keduanya berbeda, bertikai soal berhentinya haid, maka faqaulu qauluha, maka ucapan yang diambil, yang dijadikan pegangan adalah pengakuan istri. Gitu. Pengakuan istri.
Belum putus, Bang. Ah, dusta kamu. Belum, masih haid gitu. Maka yang dipegang adalah perkataan istri. Nah, begitu. Karena memang khawatir seorang suami itu kalau tidak dilayani saat dia menghendaki, maka kalau dilihat dari kitab Imam Nawawi di dalam kitab di dalam kitab syarah di dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin yang saya lupa pensyarahnya itu Dr. Mustafa Al-Bughoh gitu. Itu bisa menjadi sebab sang suami melakukan zina. Begitu. Wa'lam ketahuilah. Nah ini nih. Wa'lam ketahuilah anna tahrimal istimta. Sesungguhnya keharaman bersenggama itu berlanjut hingga darah itu putus. Kemudian watak tasilu. Kemudian watak tasila, kemudian dia mandi. Jadi mandi dulu, baru kemudian boleh melakukan hubungan badan. Jadi jangan ada istilah mau dirapel sekalian, mandi sekalian, tidak boleh. Saya lagi haid gitu. Saya tahu nanti kapan habis haid. Besok. Pas besok udah habis. Udah mandi belum? Nanti sekalian. Tidak boleh. Mesti mandi dulu. Kendati mau 2 kali mandi. Gitu. Alasannya karena firman Allah hatta yadhurna fa iza tatoharna gitu. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Itu dasarnya. Hingga mereka suci. Dan apabila mereka suci, maka datangilah dari mana saja yang Allah perintahkan kepadamu. Yang Allah tidak perintah itu, yang Allah larang itu adalah di lubang dubur. Itu tidak boleh. Nah demikian, mudah-mudahan manfaat. Bisa jadi referensi untuk aktivitas atau kehidupan kita nanti ketika menghadapi kasus-kasus semacam ini, atau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.